Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Musliha Zahra. Di sini akan membawakan materi tentang sejarah perkembangan Islam di Filipina. Filipina merupakan salah satu negara terletak di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya beragama Katolik. Di sana Islam menjadi agama yang minoritas. Meskipun demikian, di Filipina juga terdapat daerah yang di mana Islam di sana menjadi agama yang mayoritas, yaitu di bagian selatan Filipina. Proses islamisasi di Filipina itu pada awalnya melalui 3 proses, yaitu yang pertama perdagangan, yang kedua perkawinan, dan yang ketiga adalah politik. Diterimanya Islam oleh orang-orang Filipina di bagian selatan, yakni Mindanao, Sulu, dan juga Milan, dan juga di sepanjang pesisir pantai kepulauan Filipina yang tidak lepas dari ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang. Ajaran Islam di Filipina tidak terlepas dari ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang, dan ajaran Islam tersebut dapat mengakomodasi tradisi yang dibawa oleh pedagang, yaitu tradisi lokal mereka. Umat Islam di Filipina juga kemudian dikenal dengan nama bangsa Moro. Bangsa Moro pada akhirnya menghadapi banyak hambatan baik pada masa kolonial maupun pasca kemerdekaan. Bila dilihat dari ke belakang, perjuangan Moro itu dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase yang pertama yaitu fase di mana bangsa Moro berjuang melawan pemerintah Spanyol, yang kedua berusaha bebas dari kolonialisme Amerika, dan yang ketiga melawan pemerintahan Filipina. Filipina adalah wilayah yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan. Kedatangan Islam di Filipina dapat masuk dan diterima dengan baik oleh penduduk setempat, setidaknya karena ajaran Islam dapat mengakomodasi berbagai tradisi yang telah mereka lakukan selama ini. Para ahli sejarah menemukan bukti abad ke-16 dan abad ke-17 dari sumber-sumber Spanyol tentang keyakinan agama penduduk Asia Tenggara, termasuk Luzon yang merupakan bagian dari negara Filipina saat ini. Sebelum kedatangan Islam, sumber-sumber tersebut memberikan penjelasan bahwa sistem keyakinan agama yang sangat dominan ketika Islam datang pada abad ke-14 syarat berbagai upacara pemujaan untuk orang yang sudah meninggal. Hal ini jelas sekali tidak sejalan dengan ajaran Islam yang menentang keras penyembahan berhala dan politeisme. Namun tampaknya Islam dapat memperlihatkan kepada mereka bahwa agama ini memiliki cara tersendiri untuk menjamin arwah orang yang meninggal dunia berada dalam keadaan tenang yang ternyata mereka dapat terima. Islam masuk ke wilayah Filipina Selatan, khususnya Kepulauan Sulu dan Mindanao, pada tahun 1380 Masehi. Seorang tabib dan ulama Arab bernama Karimul Mahdum dan Raja Baguinda tercatat sebagai orang pertama yang menyebarkan ajaran Islam di kepulauan tersebut. Menurut catatan sejarah, Raja Baguinda adalah seorang pangeran dari Minangkabau atau Sumatera Barat. Ia tiba di Kepulauan Sulu 10 tahun setelah berhasil mendakwahkan Islam di Kepulauan Zamboanga dan Basilan. Dakwah Islam terus berlangsung sampai tersebar ke hampir seluruh Filipina, termasuk kota Manila. Hanya saja penyebarannya terhenti ketika orang-orang Spanyol datang di bawah Agustin de Legazpi sekitar tahun 1565. Maka sejak itu pula Filipina dijajah sekaligus dijadikan lahan penyebaran agama Kristen Katolik. Namun penguasaan penjajah tersebut tidak berhasil menduduki semua daerah dalam wilayah Filipina. Kesultanan Islam di Mindanao dan Sulu berhasil mempertahankan diri dari serangan Portugis dari arah selatan tahun 1898 karena suatu hal di Spanyol harus menyerahkan kekuasaan kepada Amerika. Selama penduduk tersebut, Kesultanan Mindanao dan Sulu dapat disatukan pada tahun 1903. Perkembangan Islam saat ini di Filipina masih berjalan dengan baik. Bahkan jumlah umat muslim di negara ini terus bertambah setiap tahunnya. Hal ini dibuktikan dengan berdirinya beberapa pusat kajian Islam dan organisasi muslim di beberapa wilayahnya. Sekian dari saya, apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.